Urgensi manajemen syariah adalah menghendaki kegiatan yang halal, baik produk yang menjadi objek, cara perolehannya maupun cara penggunaannya. Sekarang kalian udah tahu kan manajemen syariah itu apa? Selanjutnya, kita akan membahas manajemen ala Nabi Idris alaihissalam, yang dimana ada beberapa pendapat ulama yang mengatakan bahwa Nabi Idris alaihissalam dilahirkan di kota Memphis atau Mesir. Adapun ulama lain mengatakan bahwa Nabi Idris alaihissalam dilahirkan di Babilonia atau kawasan Suriah sekarang, lalu hijrah ke Mesir. Nabi Idris alaihissalam hidup 7.000 tahun sebelum Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Kalian tahu nggak sih bahwa Nabi Idris diberi gelar sebagai singa? Selain baik budinya, Nabi Idris juga dikenal sebagai pribadi yang tidak pernah merasa takut ketika berhadapan dengan umatnya yang kafir. Oleh karena itu, dia digelari singa Allah. Nabi Idris juga dikenal sebagai sosok pemaaf dan tidak pernah sombong. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan gelar Asadul Usud karena tidak pernah berputus asa ketika Allah memerintahkannya untuk menyebarkan agama. Ada 3 testimoni Allah kepada Nabi Idris alaihissalam. Yang pertama, Nabi ini seorang yang membenarkan atau sidik. Yang kedua, Nabi Idris seorang nabi seperti yang kita ketahui bahwa Nabi Idris itu salah satu dari 25 nabi. Yang ketiga, Nabi Idris memiliki kedudukan yang tinggi sebagaimana dalam Quran surat Maryam ayat 56-57. Selanjutnya yang keempat, Nabi Idris itu seorang yang sabar dan soleh. Sekarang kita akan membahas tentang manajemen ala Nabi Idris alaihissalam, di mana Nabi Idris terkenal dengan kepandaian yang banyak. Beliau juga tidak sombong. Beliau tetap tawadu kepada siapapun. Beliau adalah seorang yang rajin belajar, maka menjadi pandai. Siapa yang rajin belajar, maka ia akan menjadi orang yang pandai atau cerdas. Bukti syukur adalah berbagi kepada sesama sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang tidak mau berbagi, maka ia kufur nikmat. Ada hubungan antara fenomena alam dengan sikap atau perilaku manusia. Fenomena global warming adalah akibat ulah manusia. Misalnya, hutan ditebang, membuat industri besar-besaran sehingga menghasilkan karbon dioksida tanpa batas, dan seterusnya. Akan menyebabkan global warming atau pemanasan global di muka bumi ini. Kepandaian beliau dalam mengelola ilmu yaitu dari suhub Nabi Adam alaihissalam dan suhub Nabi Isa alaihissalam. Beliau atau Nabi Idris alaihissalam juga belajar ilmu nakli, yaitu dari suhub itu ditafsirkan sehingga beliau menjadi ahli tafsir pertama di dunia. Beliau juga suka mengeksplorasi teknologi, misalnya keterampilan menjahit atau ilmu teknologi. Di sini kami akan memberikan salah satu nasihat Nabi Idris alaihissalam. Yang pertama, kesabaran yang disertai dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membawa kemenangan. Yang kedua, orang bahagia adalah orang yang mawas diri atau introspeksi diri dan mengharapkan syafaat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan amalan solihnya. Dan yang ketiga, jangan bersumpah dalam keadaan berdusta dan jangan meminta orang bersumpah dari orang yang suka berdusta agar kamu tidak menyekutukan antara sumpah dan dusta. Yang keempat, jangan iri kepada orang yang mujur nasibnya karena mereka tidak akan lama menikmatinya. Sikap dan sifat iri biasanya menyatu dengan dengki atau hasad, dan akibat dari iri dan dengki adalah perbuatan mungkar. Yang kelima, barang siapa melewati kesederhanaan atau melampaui batas kesederhanaan, maka tidak ada satupun yang memuaskannya. Jadi, sederhana menjadi cara hidup kita. Dan yang terakhir, yang keenam, tanpa membagi nikmat yang diperolehnya, seseorang tidak akan bisa bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala.